Salam para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada di 104,2 FM dan di media streaming RRI Pro 1 Pontianak. Tema kita adalah Minggu Palma dan Pekan Suci. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dari Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai 40. Donald, kita tahu bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh kita ini kan semuanya demi kemuliaan Tuhan. Dan masa pekan suci itu, Minggu Palma, kita mengungkapkan kata-kata yang disampaikan tadi. Terpujilah dia yang maha tinggi. Hosana dalam bahasa Ibraninya ya. Dan ini merupakan suatu bentuk keagungan dari Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan dengan segala materi yang ada di dalam badan ya, dengan segala kemampuan, dengan segala materi, menggunakan pakaian dan mengambil sesuatu dari alam ya kan, daun palem kering, daun palma ya, mungkin saja di kita saja ya, tapi kalau di Yerusalem itu menggunakan ranting-ranting kering ya, daun palem ya, karena di sana yang paling banyak itu palem-paleman ya kan. Nah, di kita daun palemnya itu sudah ya distandarkan lah ya, tidak panjang-panjang ya. Karena itu daun palem nanti akan disisipkan di benda-benda sakramentali seperti salib yang ada korpusnya, kemudian mungkin di ya patung-patung atau arca-arca rohani ya, bahkan juga diselitkan di pintu, yang mungkin banyak orang di luar Katolik pikir itu apa ya, padahal itu adalah daun palem, di mana daun palem itu diberkati ya, dan menjadi suatu tanda rahmat bagi yang menyematkan daun palem itu, mengingatkan bahwa kemuliaan Tuhan begitu besar. Nah, silakan refleksi terdalam untuk hal itu. Oke, baik. Setiap kali kita mengikuti perayaan Minggu Palma ya, tadi sudah dikatakan di awal bahwa kita itu sangat bersukaria sekali. Apalagi dalam perayaan Minggu Palma itu kan kita melakukan perarakan dari misalnya kurang lebih antara gereja dengan tempat perarakan itu kurang lebih 50 meter atau 100 meter kalau umatnya ramai. Nah, kalau di gereja Agustinus kita melihat bahwa perarakan itu biasanya dari SMA atau SMK Santa Monica itu ya. Nah, itu kan kalau kita melakukan perarakan itu sambil melambai daun palma itu kan rasanya bagaimana gitu, bahwa kita itu betul-betul mengingatkan bahwa melalui daun palma itu, daun palem itu, kita mengingat bahwa Yesus Kristus itu datang menjadi raja. Dan setelah itu, maka dalam tradisi gereja Katolik itu, palem itu sebelum kita membawa pulang ke rumah, itu diberkati terlebih dahulu oleh imam atau pastor dalam gereja dalam perayaan Minggu Palma itu. Nah, setelah diberkati, maka daun palem itu dibagikan ke umat. Kemudian umat itu membawa pulang daun tersebut. Nah, seperti dikatakan oleh Bang Yakobus tadi, bahwa kegunaan daun palem itu kita bawa pulang, kita sematkan ke benda-benda rohani seperti tadi yang dikatakan di patung Yesus, di salib, atau bahkan di tiang pintu, jenang pintu. Nah, mengapa itu disematkan di situ? Sekali lagi, bahwa daun palem itu, ketika kita melihat hal tersebut, kita merasa teringat. Wah, kita sudah merayakan Minggu Palma ya. Kita sudah merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang datang sebagai raja ya. Yang datang sebagai raja untuk menyelamatkan dunia. Untuk menyelamatkan dunia ya. Nah, maka daun palem ini ya, tadi sudah dikatakan maknanya itu memberikan atau dapat menghantar kita untuk mengenang bahwa Tuhan Yesus itu sekali lagi datang sebagai raja, bukan sebagai orang yang biasa-biasa.
Nah, tadi juga dikatakan dalam Injil bahwa para murid menghamparkan pakaiannya. Ya. Orang melambai-lambai daun palem. Nah, itu menandakan bahwa mereka sangat bersuka cita menyambut kedatangan Sang Mesias, menyambut kedatangan Yesus yang menjadi Raja. Tadi dikatakan di awal oleh Bang Yakobus bahwa mungkin dalam artian jasmani, mereka mengira bahwa Yesus datang ini penuh dengan kekuatan fisik. Betul. Ya kan? Ya. Membawa tombak, membawa pedang. Tetapi bukan itu, bukan itu yang dimaksud. Bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan seperti yang diharapkan oleh bangsa Israel pada mulanya, pada sebelumnya, bahwa mereka mengira Yesus datang ini untuk menjadi pemimpin mereka berperang ke depannya, tetapi tidak. Ya. Bahwa Yesus datang itu untuk melayani, ya, dengan sepenuh hati. Ya, kembali kita melihat di Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung. Nah, disitulah Yesus melayani dengan pengorbanan yang luar biasa. Ya. Di Kamis Putih kita mengenang bahwa Yesus melayani itu membasuh kaki 12 murid. Ya. Nah, siapa sih yang bisa melakukan hal tersebut? Ya, melayani, membasuh kaki 12 muridnya. Kemudian hari Jumat Agung, nah itulah Yesus mengorbankan dirinya, Yesus wafat di kayu salib, Yesus menderita sengsara dan bahkan wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, disitulah letak kemenangan kita, bahwa Yesus menderita, Yesus sengsara, dan bahkan Yesus wafat di kayu salib. Kemudian pada minggu Paskahnya, hari Minggu, Yesus bangkit. Ya. Maka dalam ajaran iman Katolik itu, ketika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit. Ya. Karena Yesus bangkit dari kematian, maka iman kita itu menjadi nyata. Bahwa tidak sia-sia kita mengimani Tuhan Yesus. Kenapa? Karena bagi kita yang percaya, mengikuti Yesus, setia pada Yesus, setia melayani Yesus, yakin dan percayalah, nanti setelah kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita akan dibangkitkan bersama Kristus di dalam kerajaan surga. Baik, Orlando, kita tahu pada misa Minggu Palma itu kan, setelah mendengarkan Injil yang tadi kita sudah dengarkan, ada pembacaan kisah sengsara Yesus, ada Pasio ya. Tapi Pasionya nanti pada Jumat Agung. Yang ini tetap masih dibacakan saja dulu. Tidak dilantunkan atau ini hanya didaraskan. Tetapi itu juga sudah menjadi sebenarnya refleksi terdalam bahwa Pekan Suci itu merupakan pekan di mana kita sudah tahu bahwa ya 7 hari lagi kita akan merayakan peristiwa yang maha agung, maha dahsyat, dan peristiwa terbesar bagi umat Kristiani, yaitu peristiwa Paskah. Dan kita tahu kedatangan Yesus ke Yerusalem ini sebenarnya untuk merayakan Paskah lama, Paskah Yahudi, dibebaskannya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ya. Dan bisa dibebaskan bagaimana bangsa Mesir itu mengejar ya bangsa Israel itu sehingga mereka diselamatkan. Nah, bagi Orlando peristiwa ini kan bagi katekis sendiri ya. Ini kan peristiwa momen yang sangat berharga bagi kita para katekis, di mana kita ikut andil dalam peristiwa-peristiwa pelayanan Yesus zaman sekarang ya. Bagaimana refleksi terdalamnya? Karena ini kan merupakan Paskah adalah peristiwa puncak, dan setiap minggunya kita merayakan misteri agung, yaitu peristiwa-peristiwa Yesus yang berkurban bagi kita dan peristiwa Paskah sebenarnya. Nah, bagaimana refleksi terdalam Orlando untuk sebagai katekis yang sudah ya melayani lah di berbagai daerah? Silakan. Terima kasih Bang Yan. Refleksi yang bisa kita ambil bahwa hidup ini akan mengalami namanya jatuh dan bangun. Ya. Kalau jatuh, ya kita bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Ya. Jangan kita mengalami jatuh lalu kita tidak bisa bangun. Baik. Nah, ini momen yang terpenting, mau mengingatkan kepada kita bahwa kita bersama Tuhan yang kita imani, Yesus Kristus,
kita akan mengalami kebangkitan, Bang Yan. Ya. Berkaitan dengan tadi yang Bang Yan sampaikan, entah itu guru agama, katekis, atau ketua kring, ketua umat, para pelayan Tuhan, memang setiap di antara kita, setiap manusia akan mengalami namanya jatuh bangun. Melalui momen ini kita diajak, kita diingatkan kembali bahwa hidup tidak akan ada namanya lurus-lurus saja, tidak akan ada namanya yang mulus-mulus saja, tapi kita yakini kita bersama Tuhan, yang kita imani hidup kita mampu menjalani itu semua. Yesus mengalami jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Nah, itu mengajarkan kepada kita juga bahwa kita sebagai pengikutnya, ketika kita mengalami tantangan hidup, tantangan ekonomi, tantangan pekerjaan, tantangan politik, dan lain-lain, kita ada Tuhan. Kita akan menjadi pemenang, Bang Yan. Kita yakin bahwa kita mampu melalui persoalan-persoalan hidup kita masing-masing. Nah, berkaitan dengan profesi kita harus mengikuti, menjalani, melaksanakan profesi itu dengan sukacita, Bang Yan. Jangan dijadikan beban. Nah, benar kan, kalau kita jadikan beban itu percuma. Karena apa? Yang kita wartakan adalah sang sukacita, yakni Yesus Kristus. Yesus sudah mengajarkan kita tentang pengorbanan, Bang Yan. Manusia mana yang berani rela wafat, Bang Yan? Ya kan? Nah, ini mengajarkan kita betapa pentingnya pengorbanan untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, dampaknya pengorbanan itu akan dirasakan oleh banyak orang. Nah, seperti yang Bang Yan lakukan juga tiap hari dalam pewartaan-pewartaannya, kita yakini juga bahwa pengorbanan yang kita lakukan dari segi waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain itu akan berbuah manis untuk banyak orang. Sekian, Bang Yan. Baik, Donald, mungkin pesan-pesan apa yang dapat disampaikan ke para pendengar, terutama bagi para katekis ya. Kita tahu para katekis ini aktif terus duit tipis ya. Itu istilah. Karena ya pelayanan di kemana-mana, ya kan, kadang lupa bahwa keluarga juga mesti dilayani. Tetapi demi kemuliaan Tuhan, terkadang harus pergi jauh, ya kan, meninggalkan istri, anak-anak, keluarga. Nah, bagaimana pesan-pesan bagi para katekis yang ada di Kalimantan Barat, Pontianak, dan juga di Indonesia, karena streaming RRI Pro 1 Pontianak ini bisa didengarkan bahkan di seluruh dunia ya. Silakan. Oke, baik. Untuk para katekis, ya saya juga sebagai seorang katekis, memang untuk melakukan pelayanan itu, apalagi kalau kita melangkah ke daerah itu, ya, untuk ini dan itu memang tidak kita dapati. Betul. Nah, tetapi saya pribadi, ketika saya melakukan pelayanan, apalagi ke daerah yang jauh jangkauannya, ya, saya sangat merasakan sukacita. Meskipun waktu kita sudah habis, kita meninggalkan keluarga tadi dikatakan, secara material juga uang kadang kita keluar. Nah, tetapi saya tidak memperhatikan hal tersebut. Selagi saya bisa, saya lakukan. Karena memang ketika saya melakukan pelayanan ke umat, saya merasakan sukacita. Ya. Pernah sekali kami melakukan pelayanan beberapa tahun yang lalu di Skadau sana. Kalau dipikir-pikirkan secara fisik dan lain sebagainya, itu saya yakin ya pasti tidak sanggup untuk dilakukan. Kami melakukan pelayanan beberapa stasi. Dan dari Skadau sana kami pulang ke Pontianak itu jam 5 sore. Sampai di Pontianak jam 4 subuh. Lelah sangat luar biasa. Tetapi sukacita yang kami rasakan. Nah, pesan untuk para katekis ya, dimanapun berada, tetaplah melayani Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya bahwa pelayanan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Bahwa dikatakan dalam Injil, apa yang kita perbuat bagi orang lain, itu juga yang akan kita terima kelaknya. Berkat yang kita dapatkan. Sekali lagi, bahwa perayaan Pekan Suci ini merupakan perayaan kemenangan, perayaan keselamatan, kebangkitan Tuhan Yesus yang membuahkan harapan bagi keselamatan umat manusia. Sekian. Baik, Orlando, gimana pesan-pesannya untuk para katekis yang ada di seluruh dunia ya, seluruh Indonesia, seluruh Kalbar, seluruh Pontianak? Ya, silakan.
pesan-pesan saya tidak banyak Bang Yan. Ya. Pesan saya sebagai pewarta Kristus, tetaplah semangat dalam pelayanannya masing-masing. Nah, kita yakini bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan ini bukan hanya untuk manusia, tetapi di balik itu Bang Yan, yang kita layani adalah Tuhan semata. Melalui siapa? Melalui orang-orang di sekitar kita, melalui sesama kita. Nah, pesan kami bertiga, Bang Yan, Donald, dan Orlando, bagi katekis yang ada di manapun berada, tetaplah layani Tuhan, layani sesama dengan sukacita, dengan gembira. Bila mana Bapak Ibu, saudara-saudari mengalami namanya tantangan hidup, jatuh bangun, teruslah berharap pada Tuhan dan libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita yakin bahwa dengan semangat itu kita akan memperoleh kebangkitan, kita memperoleh kekuatan baru untuk melayani sesama kita. Sekian dan terima kasih. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, Minggu Palma adalah minggu di mana kita memasuki masa pekan suci. Minggu di mana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Minggu Palma ini merupakan minggu persiapan mental spiritual kita dalam membangun diri kita, bahwa peristiwa Paskah membutuhkan perjuangan dan pergerakan. Para aktivis dan juga para katekis adalah manusia-manusia yang dipakai Tuhan untuk melayani firman dan sabda Tuhan dimanapun berada. Tetaplah semangat, tetaplah kuat, dan jatuh berkali-kali adalah sesuatu yang biasa. Bagi Tuhan Yesus, itu merupakan suatu cambukan yang akan menghantar kita untuk mendapat mahkota yang mulia. Dan bagi para katekis, ingatlah pengorbanan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita sangat mulia. Sedangkan pengorbanan yang kita berikan kepada umat itu adalah setitik debu, karena kita adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat Minggu Palma, tetap bersemangat. Mari kita tutup lentera minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kami dalam retret agung ini sudah memasuki masa pekan suci. Pada Minggu Palma ini kami merayakan bagaimana Yesus dilulukan sebagai Raja. Semoga daun palma yang diberkati menjadi suatu tanda rahmat bagi diri kami, bagi orang-orang yang kami cintai, bagi keluarga kami, sehingga kami dapat menyelitkan itu baik di pintu rumah, di benda-benda rohani, sebagai suatu tanda rahmat agar kami tetap melayani sesama dan melayani firman dan sabda-Mu dimanapun kami berada dengan segala keterbatasan kami. Kami tahu bahwa kami, para katekis, hanya bisa mengandalkan firman, sabda, dan berkat daripada-Mu. Semuanya kami serahkan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur bahwa kami dipilih untuk menjadi katekis dan menjadi umat-Mu. Semoga kami menjadi terang dan garam dan selalu mewartakan Injil di segala penjuru dunia. Semua doa yang kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Orlando, terima kasih Donald, dan kali kita undang kembali. Salam kasih dalam media sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.